Hai, aku Panji, seorang mahasiswa yang tidak langsung kuliah di tahun pertamanya, tapi malah luntang-lantung di jantung kota. Ya, gap year. Yang artinya aku tertinggal dibandingkan teman-temanku. Dan teman-temanku sekarang, entahlah, mungkin sekarang udah sibuk skripsian, udah lulus, udah punya pekerjaan dengan jabatan tertentu, atau bahkan udah menikah. Sedangkan aku di sini seorang mahasiswa yang belum jadi apa-apa. Tapi di saat hati ini gundah, di saat hati ini merana, hujan tak kunjung mereda, aku melihat ada logo Netflix dengan warna yang merah. Aku tertarik dan aku mengklik. Saat itu aku melihat sebuah film dengan judul Tik Tik. Dan saat aku melihatnya, pikiranku langsung, oh my god. Alay. Hai. Jadi, film ini itu tentang Jonathan Larson yang pengen jadi seorang musikal teater. Sebenarnya penulis musikal teater, tapi dia punya masalah. Masalahnya itu dia punya umur dia udah hampir berumur 30 tahun atau sekitar 1 minggu lagi 30 tahun. Apakah itu masalah? Sebenarnya nggak masalah-masalah banget sih. Masalahnya dia ngerasa dia nggak punya waktu lagi nih. Panutannya di umur 20-an udah bisa nampilin karyanya di Broadway. Di umur yang sama dengan Jonathan Larson, orang tuanya tuh udah punya anak, udah punya pekerjaan dengan penghasilan tetap, sedangkan dia sekarang aja masih ngekos atau apa ya? Pokoknya gitulah. Makanya dia ngerasa nggak punya waktu banyak. Makanya judul film ini ada Tik Tik Boom, kayak bom gitu. Tik Tik Tik. Ini adalah film kisah nyata dari Jonathan Larson atau film autobiografi yang diperanin sama Andrew Garfield. Aktingnya bagus banget. Dan karena film ini film musikal yang dikit-dikit nyanyi, kalian bakalan kaget kalau Andrew Garfield yang dikenal sebagai Spider-Man itu bisa nyanyi dan bagus banget. Untuk kalian yang merasa film musikal itu agak mengganggu karena di tengah-tengahnya selalu ada lagu dan nari-nari, film ini nggak terlalu mengganggu karena setiap liriknya itu bercerita. Jadi kita bisa mengikuti alurnya di liriknya itu. Dan genrenya juga mengikuti suasana. Jadi nggak terlalu pusing untuk bisa ngikutin alurnya. Dan aku yakin banget nih film ini tuh bakalan nyentil kehidupan kamu. Gitu. Bakalan nyentil emosi kamu karena film ini relate banget sama kamu. Atau mungkin cuma aku yang ngerasa kalau belum jadi apa-apa tapi ngelihat kanan kiri udah bisa mandiri, udah punya prestasi, dan aku jadi minder sendiri. Dan Jonathan Larson juga. Jadi dia punya teman dulunya waktu sekolah dia seorang aktor, tapi ketika udah dewasa dia malah bekerja di perusahaan yang udah bisa ngejamin finansialnya. Di waktu yang sama pacarnya ingin menjadi seorang penari modern yang pada akhirnya jadi pengajar. Nah, Jonathan Larson percaya sama mimpinya. Dia pengen tetap menjadi seorang penulis musikal teater. Dia nulis 8 tahun. Bayangin 8 tahun terombang-ambing, ditolak sana-sini sama produser. Dia nulis satu karya itu yang disebut Superbia. Dia tulis terus sampai ada yang mau dan berkesempatan untuk mempresentasikannya atau lokarya, menampilkannya di depan produser. Sampai pada akhirnya Jonathan Larson membuat sebuah karya judulnya Rent, musikal teater, dan itu berhasil tembus ke Broadway dan bertahan di Broadway. Saat itu umurnya 35 tahun. Bayangin, 8 tahun ditambah 5 tahun lagi. Bayangin seberapa gigihnya Jonathan Larson untuk bisa menjadi seorang penulis teater musikal. Kenapa di Broadway? Jadi Broadway itu nama sebuah jalan di Manhattan atau di New York. Sepanjang jalan itu isinya tuh teater. Buat masuk ke situ ada kriteria dan standarnya dong. The Lion King adalah salah satu yang pernah tampil di Broadway. Kalau ada suatu karya berhasil tampil di Broadway, itu udah bisa disebut bagus lah. Apalagi bertahan di Broadway, karena saking banyaknya judul, pasti setiap minggunya ada yang diganti. Sistemnya kayak
bioskop. Di bioskop kalau ada film baru, film lama yang hype-nya udah turun, udah nggak bisa menjual lagi, nggak ada penontonnya lagi, ini bakalan diganti sama yang baru. Nah, Broadway juga kayak gitu. Dan Rent, karya Jonathan Larson, itu bisa bertahan di Broadway selama 12 tahun. Bayangin, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, 12 tahun. Wow. Film ini ngasih banyak banget pelajaran hidup, bukan cuma buat ngikutin alurnya, bukan cuma buat nikmatin lagu-lagunya, tapi juga berkesan buat aku yang sebenarnya masih punya banyak waktu untuk bisa ngejar apa yang ingin aku kejar. Konsistensi dan persistensi Jonathan Larson membuat dia menjadi seorang legenda. Ini bukan kayak nge-review sih, tapi ngeceritain ulang atau malah nge-spoiler. Tapi sebenarnya kisah Jonathan Larson itu udah ada lah di internet, kalian bisa searching aja. Dan kalau kalian nonton langsung, bakalan beda rasanya. Mungkin bakal ngerasain apa yang aku rasain ketika aku nonton itu. Jadi, mending kamu nonton sekarang. Beneran, film ini buat kamu.